Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila an qala wa tathlithu kullin. Bahasan pada malam hari ini masih seputar kesunahan dalam wudu, yang dimana pada waktu yang sebelumnya kita sudah membahas sunnah yang dikerjakan selepas wudu. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Yang diriwayatkan oleh Al-Hakim waqala Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Qadar selepas wudu, inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhir surah, kalau baca satu kali katanya kana minas siddiqin, maka kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang siddiq. Kalau baca dua kali kata ya yukta kutiba fi diwani syuhada, yang kalau dibaca dua kali setelah wudu kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Nah, dan kalau misalnya dibaca tiga kali ya, setelah wudu, maka nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan para anbiya di yaumul qiyamah. Ini adalah salah satu kesunahan yang sunnah kita baca selepas wudu. Selain doa yang biasa kita baca, juga sunnah untuk membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr ya, minimal satu kali ya, maksimalnya tiga kali kesunahannya. Dan tentu saja kalau membaca surat ini jangan lagi di kamar mandi dibacanya, ya, keluar dulu baru baca. Ya, kalau dibaca dulu di kamar mandi, ya, kalau nggak sengaja makruh, kalau sengaja haram. Ya, karena membaca Ismul Mu'azzam atau nama-nama yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat, di kamar nggak boleh kita bawa ke kamar mandi. Ya, apalagi kalau kamar mandi kita rata-rata kan sudah komplit ya. Sudah ada MCK-nya. Sudah ada toiletnya gitu ya. Udah ada apa namanya? Kakusnya. Ada klosetnya. Nah, udah komplit semua. Yang kalau kamar mandi saja sudah makruh, apalagi kalau ada tempat klosetnya. Gitu ya. Lalu wa taslisu kullin wa tawajjuh lil qiblah. Kemudian disunnahkan lagi dalam wudu itu adalah wa taslisu kullin. Sunnah setiap kali kita melakukan basuhan atau usapan dalam wudu tiga kali. Sunnah melakukannya tiga kali. Wa tawajjuh lil qiblati, lalu kemudian kita menghadap kiblat. Fi kullin, dalam semua dalam semua gerakan wudu. Kemudian wa qarnun niyati bi awali sunanil mutaqaddimati ala ghuslil wajhi. Kemudian membarengkan niat wudu dengan sunnah yang pertama kali dilakukan. Ya, kalau kemarin kan sudah dibahas tuh, sebelum kita wudu sunnah yang pertama membasuh kedua tangan. Jadi sebelum wudu itu membasuh kedua tangan gitu ya. Nah, jadi sunnah ketika kita membasuh tangan itu kita sudah mulai niat wudu. Nawaitul wudu. Nah, kalau kita sunnah wudu ketika kita melakukan kesunahan, niat wudu ketika melakukan kesunahan, maka niat wudu ini harus ada terus, harus hadir. Jangan sampai kita ngelamun gitu. Kalau hilang harus segera dihadirkan kembali karena niatnya menjadi batal. Gitu ya. Jadi hadirkan terus niatnya sampai kita melakukan perkara-perkara yang wajib, yang fardu, yaitu membasuh muka gitu ya. Wa qarnun niyati bi awali sunnanil mutaqaddimati, membarengkan niat dengan awal sunnah yang sudah dibahas terdahulu. Ala ghuslil wajhi, sebelum kita membasuh wajah. Liusabu alaiha, supaya apa? Supaya sunnah-sunnah yang kita lakukan ini yusab alaiha, katanya diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa talaffudzu biha sirron, kemudian juga disunnahkan melafadzkan niat sirron dengan pelan-pelan aja. Ya, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala saja sudah cukup. Jadi kalau di usia kita sekarang belum nggak hafal niat wudu, ya, kalau nggak hafal niat wudu, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala sudah cukup. Itu busana. Ya.
Beda nih ya, kalau kita mandi junub, nawaitul ghusla saja tidak cukup. Tapi kalau wudu, nawaitul wudu'a cukup. Artinya nggak harus nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar, nggak perlu. Kalau wudu cukup nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, cukup wudu. Tanpa harus menyertakan li rafil hadasil asghar. Itu li rafil hadasil asghar itu cuma sunnah saja. Kalau mandi nawaitul ghusla saja tidak cukup. Kenapa? Karena kalau wudu nggak ada bandingannya dalam kebiasaan, nggak ada tandingannya. Apa coba bandingan? Kalau emang ada orang biasa wudu gitu? Nggak ada. Kalau mandi kan kita biasa. Memang kebiasaan kita mandi kan, walaupun kita nggak nyuruh, memang kita mandi. Ya keramas juga, kalau rambut udah lepek mah kita keramas, nggak perlu junub. Jadi ada kebiasaan yang sama. Sehingga kalau niat nawaitul ghusla saja, saya niat mandi tanpa menyertakan lirafil hadas al-akbar misalnya, atau lirafil hadasil junub misalnya, tidak cukup. Nah, beda dengan wudu. Kalau wudu memang tidak ada tandingannya dalam kebiasaan kita. Nah, kalau makanya kalau wudu nawaitul wudu'a sudah cukup. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena dalam kasus misalnya daimul hadas. Daimul hadas itu orang yang kentut mulu misalnya, atau misalnya kencing ya, yang netes mulu, daimul hadas. Atau kalau perempuan misalnya istihadhah. Nah, artinya yang hadasnya tidak bisa berhenti. Maka niat wudunya kan nawaitu listibahati fardhi shalah. Sama seperti niat tayamum bagi orang yang daimul hadas. Nawaitu listibahati fardhi shalah. Sebagian ulama kalau ada orang niat nawaitul wudu' li rafil hadas, ada yang bilang nawaitul li rafil hadas itu enggak sah. Kenapa katanya? Karena memang hadasnya enggak terangkat. Kan dia hadas terus. Ya, orang yang sering kentut bukan berarti daimul hadas. Orang yang daimul hadas itu kentutnya enggak ketahan, melepas aja begitu. Nah, itu namanya daimul hadas. Ya. Gitu ya. Itu yang udah loncat misalnya gitu. Ya bukan yang kentut mulu, bukan. Daimul hadas itu orang yang tidak bisa menahan kentutnya. Orang yang misalnya salisil baul adalah orang yang tidak bisa menahan laju kencingnya, tetesannya itu netes mulu. Ini namanya salisil baul, juga daimul hadas. Kalau perempuan ada istihadhah misalnya, daimul hadas. Nah, ini niatnya adalah nawaitul wudu'a saja sudah cukup bagi mereka. Walaupun tanpa menyertakan lirafil hadasil asghar. Karena bagi sebagian ulama, bagi orang yang daimul hadas nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar enggak boleh katanya. Ya, karena memang tidak terangkat. Makanya nawaitul wudu'a listibahati fardhi shalah. Atau nawaitul wudu'a saja cukup. Ya, nawaitul wudu'a sudah cukup kalau wudu. Berbeda dengan mandi junub. Maka tidak cukup kita nawaitul ghusla saja. Tidak cukup. Ya. Jod, enggak cukup. harus kalau junub itu harus dijelaskan. Ya, kenapa para ulama kemudian kalau junub itu lirafil hadasil akbar? Sebetulnya kalau misalnya kita punya hadas junub saja, cukup nawaitul wudu' lirafil hadasil junub misalnya gitu. Cukup. Tapi hadas junub saja ada, kalau buat perempuan beda, karena hadas junub dengan hadas haid itu beda. Jadi kalau ada sebagian ulama menggolongkan hadas junub disebut hadas kabir katanya. Hadas haid disebutnya itu hadas akbar. Maka ada ulama yang membagi hadas itu 3. Hadas asghar, hadas kabir, sama hadas akbar. Makanya kalau lihat di Safinah, perkara yang diharamkan bagi orang yang hadas itu ada 3. Ada yang diharamkan bagi orang yang hadas kecil, ada yang diharamkan bagi hadas junub, sama yang diharamkan bagi hadas haid. Gitu ya. Berbeda tuh. Ada 3 undakan lah. Tapi ketika kita sudah baca hadasul akbar udah cukup semuanya. Cukup buat hadas junub, cukup buat hadas haid gitu. Wa talaffudzu biha sirran. Kemudian mengucapkan niat ini juga sunnah. Nah, lagi-lagi kenapa kok sunnah? Ini menurut ijtihadnya para ulama kita, talaffudz bin niat itu sunnah karena dapat membantu menghadirkan. Ya, kalau kita mau wudu misalnya, asalnya jeblok-jeblok aja kadang-kadang lupa, kayak kita mau sholat. Tapi kalau usolli, kita udah usolli fardhu dhuhri,
kalau otak kita sudah ada di situ langsung nyangkut, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri. Tapi kalau misalnya kita habis di mana-mana, apalagi ada urusan yang belum kelar nih, kan usolli lupa. Saya sendiri aja sering begitu tuh kalau lagi ada urusan nih, masih kepikiran aja gitu. Kita mau sholat nih, kayaknya kalau langsung Allahu Akbar tuh sholat apa ya? Gitu. Walaupun kita tahu nih akan sholat asar misalnya. Tapi kalau dibantu dengan talafut, dengan mengucapkan lafaz niat, maka akan terbantu menghadirkan hati kita ketika kita hendak sholat, ketika hendak wudu. Ya, jadi itu fungsi talafut itu sunnah. Kenapa? Karena akan membantu menghadirkan hati kita ketika kita hendak melaksanakan satu ibadah. Ya, makanya sunnah dilakukan. Wa talaffuz biha sirran, dan ini hukumnya sunnah. Lalu yang berikutnya wa ta'ahudul ghadun katanya, ya. Ta'ahudul ghadun itu adalah menyela-nyelai lipetan-lipetan badan. Terutama yang tentu saja yang gemuk lah ya. Kalau yang kurus enggak ada lipetannya. Nah, sunnah bagi orang yang punya lipetan-lipetan dalam badan kita, misalnya di tangannya bisa belipet-belipet supaya terkena air semua gitu ya. Kemudian kerutan-kerutan juga, kalau ada yang keriput-keriput nih ya, terutama kalau yang sudah usia atas 40 ini sudah mulai keriput itu di mata misalnya sini ya. Itu juga sunnah. Wa kadzal muq katanya. Wal lihad, kalau muq itu di sini, ini namanya muq. Yang mata yang ujung dekat hidung namanya muq. Ujung mata sini namanya muq. Kalau di sini namanya lihad. Ujung sini lihad. Ya. Bisababati, dengan sababah. Jadi sunnah ini diselasaikan pakai telunjuk. Sunnah nih kalau basuh muka, basuh wajah, sunnah disela-selai dengan telunjuk untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada nyelip-nyelip di antara lihad kita di sini, di ujung mata luar dan ujung mata bagian dalam. Gitu ya. Idza lam yakun fiha ramadun, kalau tidak ada beleknya. Belek itu tai mata. Ya kalau ada beleknya wajib. Kenapa? Karena belekan itu, tai mata itu bisa menghalangi datangnya air ke dalam kulit. Ya. Jadi kalau nggak ada beleknya itu sunnah untuk menyela-nyela. Tapi kalau ada tai matanya maka wajib. Illam yakun fiha ramadun yamna'u wusulal ma ila mahallihi. Wa illa fawajib tuh ya. Kalau ada katanya gimana? Kalau ada maka hukumnya menjadi wajib, karena tai mata itu bisa menghalangi datangnya air ke tempat yang wajib untuk dibasuh. Wa akhdhu ma'il wajhi bikaffaihi ma'an. Kemudian kalau ketika kita hendak mengambil air untuk membasuh wajah, maka sunnah menggunakan dua telapak tangan kita. Ya. Dalam hal ini sunnah mengambil air dengan kedua telapak tangan kita. Ya, gini ya. Jadi dalam tidak semua dalam wudu ini sunnah tayamun. Kan dalam ibadah itu biasanya kesunahan kita adalah tayamun, mendahulukan bagian yang kanan tayamun itu. Apa-apa sunnah yang kanan dulu, baru yang kiri, baru yang kiri. Nah, dalam wudu itu ada yang sunnah tayamun, ada yang tidak. Kalau anggota badan yang bisa dibasuh sekaligus, maka tidak sunnah tayamun. Contohnya adalah wajah. Maka ketika mengambil air pun sunnahnya dengan dua telapak tangan. Ya, tidak sunnah tayamun. Karena kalau tayamun malah akan repot. Repot dulu sebelah-sebelah, repot. Merepotkan kita sendiri. Ya, sehingga kalau yang bisa dilakukan bersamaan maka tidak sunnah tayamun. Ya, seperti misalnya tadi membasuh wajah. Kalau sunnah tayamun seperti apa misalnya? Basuh tangan kanan dulu, basuh kaki kanan dulu. Sunnah tayamun mendahulukan yang kanan. Itu kalau dalam anggota badan yang sulit atau misalnya sulit untuk dibasuh secara bersamaan. Ya. Ya kalau misalnya di kolam renang aja sih, di balong misalnya atau di nyeblung gitu ya gampang semuanya juga. Ya ini kita berbicara kalau kita wudu secara normal, akan sulit untuk dibasuh secara bersamaan. Termasuk mengusap kuping nih yang sunnah, ini sunnah dilakukan bersamaan karena bisa dilakukan bersamaan. Tidak sunnah tayamun, jadi nggak usah begini-gini sebelah-sebelah. Itu hanya kalau sebelah-sebelah hanya akan menghabiskan waktu, ya kan? Waktu. Ya. Kuping juga sunnahnya tidak sunnah tayamun, tapi sunnah dilakukan secara bersamaan.
Wa akhduma'il wajibi kafaihi ma'an wa adamu latmihi bihi. Ya, kemudian tidak ditamparkan. Kalau basuh muka itu jangan sampai dipiar gitu, sampai di sebelah kita kebasahan. Nggak sunnah, itu makruh malah. Ya. Jadi kalau kita ambil air gitu, taruh begitu tuh, pelan-pelan aja, kan ada orang suka piar gitu ya. Sampai orang basah tuh ada. Ya. Ya, ada. Nah, itu hukumnya makruh ya. Wa adal mulatfihi, tidak ditamparkan tuh air ke muka tuh. Wal bada'atu fihi bi'alahu fil yadaini wa rijlain. Wal bada'atu fihi bi'alahu. Kemudian ketika membasuh muka, maka sunnahnya dibasuh dari bagian atas ke bawah. Ya. Jangan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Ngambil dengan dua telapak tangan, airnya dibasuhkan dari atas ke bawah. Ya. Supaya kotorannya itu turun ke bawah, bukan naik ke atas. Kalau naik ke atas jadi kotor lagi. Turun ke bawah, ya. Juga kalau dari bawah nih bisa kehirup ke hidung. Nah, membahayakan diri sendiri. Wa fil yadaini wa rijlaini bil asabi. Kemudian kalau ketika membasuh telapak tangan dan kedua kaki, maka diawali dengan membasuh ujung-ujung jari. Dari sini ya. Katanya wa in subba alaihi ghairuhu, walaupun dituangkan airnya oleh orang lain. Nah, di sini ada beberapa pendapat ulama nih. Kata Imam Ibnu Hajar itu sunnah memulai membasuh tangan dan kaki itu dari bi'alahu, berarti dari sini ya. In subba alaihi ghairuhu, kalau dituangkan oleh orang lain. Ada yang apa namanya? Ada yang ngucurin lah. Kalau ada yang ngucurin gitu, atau keran ya, atau endal Hanafiyah sama tuh. Maka katanya basuh tangannya dari atas ke bawah, dari sini dulu, dari sikut baru ke jari-jari. Kalau sendiri dari sini dulu begitu basuhnya. Kalau sendiri kata Ibnu Hajar. Tapi kalau di sini ini pendapat yang kedua dari Imam Ar-Romli. Di sini juga mungkin musannif mengikuti pendapat Imam Ar-Romli nih, karena dikata beliau memulai membasuh kedua tangan dan kaki dimulai dari jari-jari, walaupun dituangkan oleh orang lain, walaupun dikucurin apa namanya ya, atau di keran ya, atau dikucurin orang lain lah ya. Sunnahnya tetap dari ujung tangan, dari sini jari-jari. Nah, itu menurut Imam Romli. Lalu kita ikut yang mana? Yang mana boleh. Ini kesunahan juga, karena dalam madhab Imam Syafi'i ini ada namanya mujtahid fatwa yang sekarang ini yang dipakai diantaranya adalah pendapat Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Romli. Ya. Kalau Ibnu Hajar itu lebih ke Hijaz, kalau Imam Ar-Romli itu ulama yang lebih kontemporer, adanya di Mesir. Gitu. Wa fir ra'si bi muqaddimihi wa italatul ghurrati. Kemudian katanya kalau ketika mengusap kepala, sunnahnya dimulai dari depan. Wa fir ra'si bi muqaddimihi, dari sini ke belakang. Ya, dari sini ke belakang, nanti lalu dibalik lagi ke depan. Itu kalau rambutnya sedang bisa dibalik. Jadi kalau rambutnya yang botak tidak perlu dibalikin lagi ke atas, termasuk orang rambutnya panjang juga nggak perlu. Cuman ngawut-ngawutin rambut doang. Ya, jadi kalau yang tipis ada rambutnya dan tipis bisa dibalik gitu. Karena fungsinya ditarik ke belakang sini supaya yang bagian depan kena basah, kemudian ditarik lagi ke depan supaya yang bagian belakangnya juga kena basah. Kalau terlalu panjang kan nggak bisa juga. Atau misalnya nggak ada rambutnya, terlalu tipis misalnya, kan udah cukup aja karena semuanya sudah kena basah. Gitu ya. Jadi kalau rambutnya sedang bisa dibalik. Jadi mulainya dari bagian depan, jangan dari belakang dulu. Walaupun memang wajibnya dalam mazhab kita itu cuma sedikit. Walaupun hanya sehelai rambut saja sudah cukup. Ya. Kalau dulu kan orang-orang itu banyak yang pakai betol tuh, ya, pakai minyak wangi. Saking takut jadi wudunya di sini doang. Ya ada yang begitu. Boleh nggak? Boleh. Sah-sah saja. Ya, perempuan juga, misalnya perempuan di sini nih, bagian belakang sini. Boleh. Yang penting jangan rambut bagian di bawah sini. Kalau rambut yang di bawah sini panjang itu, ujungnya doang nggak boleh. Tetap yang harus di dalam batasan kepala. Karena wajibnya adalah mengusap sebagian kepala atau rambut kepala. Tapi rambut kepala yang ada di daerah kepala. Wa italatul ghurrati. Kemudian yang berikutnya adalah
Itolatul ghurrah. Itolatul ghurrah itu adalah melebihkan basuhan pada wajah. Jadi kalau wajah itu dari min manabiti sya'ri sampai ke muntahal hias ini, dari ujung mulai tumbuhnya rambut sampai ke ujung janggut sini, dari kiri ke kanan itu berarti dari kuping sampai ke kuping sini, itu wajibnya. Dan sunnahnya dilebihkan. Sunnahnya dilebihkan sampai leher kita kebasuh. Kalau bagian bawah, samping sini berarti kupingnya juga kebasuh. Usap lah gitu ya, sampai sini. Melebihkan itu sunnah. Sunnah melebihkan basuhan pada wajah. Wa tahjil, kalau tahjil itu sunnah melebihkan basuhan pada tangan dan kaki. Ya, kalau pada tangan disunnah melebihkannya sampai sini. Ya. Atau melebihi sikut lah. Kalau bisa diangkat tangannya misalnya sampai katip, sampai pundak sini. Kalau kaki sampai nisfusak atau sampai dengkul. Nisfusak itu setengah betis. Sampai setengah betis atau sampai dengkul. Nah, itu adalah kesunahan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Kanjeng Nabi, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Faman istata'a ayutila ghurratahu falyaf'al. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya umatku nanti yaumul qiyamah, pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ghurran muhajjalina, dalam keadaan ghurran itu wajahnya memancarkan cahaya. Muhajjalin, wajahnya memancarkan cahaya, tangan dan kakinya memancarkan cahaya. Sehingga umat-umat Nabi Muhammad SAW ini terlihat berbeda daripada umat-umat Nabi dan Rasul yang sebelumnya. Tuh. Ghurran muhajjalin min asharil wudu, karena itu kenapa bisa ghurran muhajjalin min asharil wudu? Itu bekas-bekas wudu. Di yaumul kiamat yang diantara yang membedakan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman istata'a, barang siapa yang mampu untuk melakukannya, ayyuti ghurratahu falyafal. Mempanjangkan basuhan atau melebihkan basuhan pada wajah, tangan dan kaki, maka lakukanlah sebisa kita. Ya, kalau sikut misalnya lebihkan minimal sampai pertengahan pergelangan tangan kita, lengan kita. Ya, kaki minimal setengah sampai setengah betis kita. Ya, kali kalau sampai dengkul mah takut basah ya, kayaknya gitu ya. Minimal sampai setengahnya. Yang penting kita berusaha untuk kalau bisa melebihkan basuhan dalam wajah dan tangan kaki. Rawahu Syaikhan, ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Tablughul hilyatu minal mu'minina haitsu yablughul wudu," katanya. Jadi nanti tablughul hilyatu, sampai hilyah itu ada pakaian, bisa dimaknai juga dengan perhiasan. Nanti di yaumul qiyamah pakaian orang-orang mukmin, tablughul hilyatu minal mu'minin, katanya. Pakaian orang-orang yang mukmin itu, batas-batas pakaian orang-orang mukmin itu sampai kemana? Haitsu yablughul wudu, sampai sekiranya sampainya batasan wudu. Jadi kalau wudunya misalnya sampai sikut, maka pakaiannya sampai sikut gitu. Itu perhiasan yang Allah beri itu sampai sikut. Kalau lebih, maka Allah akan lebihkan. Ya. Jadi batasan pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang beriman nanti di yaumul qiyamah itu sesuai dengan ukuran wudu. Nah, ini dalam hadis-hadis ini adalah sejatinya adalah menganjurkan kepada kita, kalau berwudu lakukanlah wudu dengan baik. Jangan asal mendapatkan sah saja. Asal yang penting yang wajib-wajib aja dah gitu. Yang wajib-wajib aja sih boleh-boleh aja. Tapi kalau keadaan memang mengharuskan kita untuk melakukan yang wajib-wajib saja. Misalnya, kalau kita melakukan kesunahan-kesunahan, waktu sudah mepet nih, udah mau keluar waktu. Kalau kita melakukan sunnah-sunnah wudu, nanti sholat di luar waktu. Nah, berarti apa? Lakukan wudu yang wajib-wajib saja. Tidak boleh 3 kali 3, cukup sekali-sekali lah. Ya. Atau misalnya airnya sedikit, sementara kita butuh buat wudu banyak orang nih. Airnya sedikit ya, jangan sunnah-sunnah, udah yang wajib-wajib aja. Gitu. Karena kalau kita misalnya pakai sunnah-sunnah, yang lain nggak kebagian. Nah, juga harus yang wajib-wajib saja. Jadi sunnah ini boleh ditinggalkan kalau memang mengharuskan kita untuk meninggalkan.
Karena misalnya tadi airnya sedikit, atau misalnya kalau melakukan kesunahan akan menyebabkan kita melakukan sholat di luar waktu sholat. Wa tayamun wal wila. Kemudian disunahkan tayamun. Ya, tayamun tadi ya. Tapi tayamun tadi hanya terbatas kepada anggota badan yang memang disunahkan tayamun. Yang bisa kalau dilakukan berbarengan akan sulit kita lakukan. Ya, kalau yang bisa dilakukan berbarengan maka tidak disunahkan tayamun. Ngusap kepala nggak perlu tayamun. Ya, orang wajibnya sedikit aja kok. Ya. Jadi yang bisa dilakukan secara serempak tidak sunnah tayamun, tapi yang harus yang sulit dilakukan bersamaan maka sunnah tayamun hanya dalam melakukan dalam basuhan tangan dan basuhan kaki. Gitu. Wal wila kemudian terus menerus. Jangan sampai kita basuh muka, ntar dulu sampai kering, baru basuh tangan, gitu ya. Harus terus menerus. Wa tarkut takallum, juga tidak banyak ngomong. Ya, meninggalkan berbicara ketika kita wudu. Nah, kemudian termasuk tarkul wila, termasuk tidak terus menerus dalam melaksanakan wudu. Ketika kita wudu, habis basuh muka ngobrol dulu misalnya, ada orang di sebelahnya, wah lagi nanggung nih, lagi bahas masalah misalnya gitu. Ngomong basuh muka ngobrol lagi sama ya, dipisahkan dengan hal-hal yang di luar wudu, maka termasuk memutuskan wila ya. Dan itu hukumnya makruh. Wal isti'anah itu meminta tolong dalam wudu. Tolong kocorkan air, kucurin misalnya gitu ya. Itu juga makruh ya. Tolong kucurin air dong, makruh itu ya. Walaupun misalnya soalnya wudu di ember nih. Wudu di ember itu banyak caranya, tapi sunnah dalam wudu itu sunnahnya adalah tidak meminta tolong untuk mengucurkan air. Ya. Jadi lakukan sendiri. Ya. Kalau di ember gimana hukumnya? Hukumnya sah-sah saja. Ya, walaupun sebagian ulama dalam ketika kita berwudu dari tempat yang sedikit airnya tidak sampai 2 kula, maka diwajibkan niatul iktiraf katanya. Jadi ketika habis basuh muka nih, misalnya kita wudu di ember, ngambil air dengan tangan nih, bukan dengan gayung. Kalau dengan gayung mah jelas lah ya, sah ya. Ini dengan tangan misalnya. Nah, nanti begitu kita akan membasuh tangan, maka sunnah niatul iktiraf. Ada niat iktiraf. Iktiraf itu adalah niat menjadikan tangan ini sebagai alat. Namanya niatul iktiraf. Walaupun ya, kata para ulama itu sulit bagi orang-orang awam. Ya, bagi orang sulit, maka sebagian ulama ada yang membolehkan. Udah hatta walaupun tidak niat iktiraf katanya sah. Ya, karena sudah pasti ketika dia menciduk air setelah membasuh muka, pasti niatnya adalah untuk mengambil sebagai alat, bukan untuk membasuh tangan gitu. Nah, menurut ulama yang mewajibkan niatul iktiraf, ketika tidak niat iktiraf, maka ketika mencelupkan kedua tangan, air jadi mustakmal. Karena memang waktunya membasuh kedua tangan. Ketika mencelupkan air ke dalam air, mencelupkan tangan ke dalam air, maka jadilah air itu menjadi mustakmal. Nah, kita yang sudah tahu nih, hati-hati itu, walaupun ada ulama yang membolehkan tanpa niatul iktiraf, gitu ya. Hati saja. Makanya sunnahnya dituangin aja dah, atau pakai gayung dah gitu. Nah, sekarang kan alat-alatnya banyak. Tapi andai pun tidak, nggak apa-apa gitu ya, karena ada ulama yang membolehkan. Bagi yang awam nih, yang baru belajar kan agak repot juga niat iktiraf. Sekarang lagi dibahas, ngerti, pas di rumah bingung. Kadang-kadang begitu, karena baru. Padahal kalau misalnya udah pernah ngaji, ini sudah berkali-kali ingat gitu. Tapi kalau yang baru ngaji, dengar apa tuh niat iktiraf, kayaknya belum pernah dengar dah gitu. Akan membingungkan. Ya. Jadi intinya kalau kita wudu di tempat yang kecil pun bisa sah saja walaupun tanpa niat iktiraf menurut sebagian ulama. Wa tansyib, kemudian tidak mengelap. Tarku tansyib itu berarti meninggalkan mengelap anggota wudu kita. Ya, kalau habis wudu jangan dilap.
Ya kecuali kalau dalam keadaan misalnya dingin banget. Ya. Lagi hujan banget, mana subuh lagi, kalau nggak dilap nih dingin banget. Di puncak misalnya dingin banget. Nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada alasan dingin, tidak ada alasan yang lain, jangan dilap. Hukumnya makruh. Kenapa? Karena mengelap air wudu sama juga menghilangkan asarul ibadah. Sama juga menghilangkan bekas-bekas ibadah. Wan nafdu, kemudian jangan kekepret. Nafdu itu kepret ini. Jangan meninggalkan itu. Tidak habis wudu jangan. Gitu ya. Supaya kering misalnya gitu, supaya kering dikepretin. Enggak boleh juga. Karena tadi alasannya sama, karena nanti akan menghilangkan asarul wudu. Jadi biarkan tuh. Kalau nggak ada alasan yang mengharuskan kita menghilangkan asarul wudu, biarkan air wudu itu kering dengan sendirinya. Gitu ya. Karena itu air-air yang mengering di badan kita itu yang akan menjadi saksi kita. Gitu ya. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafdu bila hajatin tuh ya, kepret tanpa ada keperluan itu tidak diperkenankan walaupun tidak haram tapi makruh gitu ya. Kemudian wa tuwukkish rashash, menjaga diri dari cipratan-cipratan air. Ya. Udah dulu. Petang. Kirain apa? Sombong amat. Belum ada pasukan Israel baru ini kaget kita. Ya, menjaga cipratan, jangan sampai badan kita ini atau pakaian kita terkena cipratan bekas air wudu, apalagi kalau di tempatnya misalnya tempat yang memang tempat buangan air gitu. Di kamar mandi yang kita nggak tahu itu najis dan tidak najisnya. Nah, jadi sunnah untuk menjaga diri dari cipratan bekas wudu ya. Tawkir rashash. Wa wad'uma yuqtarafu minhu an yaminihi. Kemudian meletakkan tempat yang kita ngambil air di situ di sebelah kanan. Ya. Jadi kalau kita misalnya wudunya itu pakai ciduk, ini pakai gayung atau pakai tangan gitu ya, maka tempatnya itu taruh di sebelah kanan. Artinya kalau kita wudu pakai ember, airnya ditaruh di ember, maka taruhnya sebelah kanan gitu ya. Wa ma yusabbu minhu an yasarihi. Kalau misalnya wudunya dari air yang ngucur, yusabbu minhu, taruh di sebelah kiri. Berarti kalau di kerannya ada sebelah kiri. Kalau embernya sebelah kanan, gitulah. Gampangannya begitu aja. Wa syurbu min fadli wuduhi, kemudian meminum min fadli wuduhi, dari kelebihan air wudunya. Misalnya ada air wudu, kalau kita di ember misalnya, ini ada beberapa pendapat ulama ya, apakah itu meminum asar wudu itu air yang ada di anggota tubuh, misalnya yang ngucur di sini kita minum, apa meminum sedikit yang ada, misalkan kita di ember tuh ada bekas wudu kita ambil dikit diminum. Di sunnah itu. Sunnah wa syurbu min fadli wuduhi. Sunnah meminum dari lebihan air wudunya. Ya, sunnah aja. Ya, dikit aja, jangan sampai segelas ya, nanti perut lagi. Ya. Kalau puasa ya kagak usah. Lagi puasa. Mentang-mentang dikit aja. Ya. Asar wudu itu. Wal ijtihad bi isbagil wudu, kemudian bersungguh-sungguh katanya fi isbagil wudu, dalam menyempurnakan wudu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbigu 'abdun al wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Ya. Berusahalah untuk menyempurnakan wudu kita sesempurna mungkin, artinya sebaik mungkin, sebanyak mungkin sunnah yang bisa kita lakukan. Karena kata Kanjeng Nabi, tidak seorang pun hamba yang berusaha menyempurnakan wudunya illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kecuali akan diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, dan bahkan dosa yang akan datang. Ya, jadi di antara kelebihan wudu adalah itu. Karena pasti orang yang senantiasa menjaga wudunya, ya, berusaha berwudu dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, pasti adalah orang-orang yang menjaga ibadahnya. Ya.
Iyalah kalau wudunya aja nggak pernah putus apalagi sholatnya kan gitu ya. Kemudian sunnah berikutnya adalah warasyu ma baina izarihi ba'dahu. Nah ini nih. Menyiprati apa namanya? Warasyu baina izarihi di antara kain yang kita pakai atau celananya. Ba'dahu setelah berwudu. Ya, jadi kalau dikepret-kepretin tuh, jadi cipratin baju kita, pada bagian bawah, baju bawah kita, kain kita, celana kita dengan air setelah wudu. Ya. Kalau misalnya ketika berwudu kadang-kadang suka ada air yang nyiprat ke baju kita, nah maka sunnah nanti setelah wudu kita ciprat-cipratin. Kaba ada istinjai seperti sebagaimana kita disunnahkan menciprati pakaian kita setelah kita cebok. Kalau habis kencing misalnya ya, habis kencing apalagi kencingnya di tempat yang keras. Ini keras misalnya kalau di kamar mandi kita keras semua, nggak mungkin tanah kan gitu. Nah, karena dikhawatirkan ada yang ya, ada rosasnya itu, ya, maka sunnah juga setelah istinja juga menciprat-ciprati pakaian kita. Ya jangan sampai basah juga, enggak, ini mah sunnah aja, asal aja gitu diperhatiin. Cuman sunnah ini mah bukan wajib, sunnah. Ya, disiram lagi basah. Ya, sunnah aja ini mas, sunnah. Ya. Jadi kelihatannya kan sepele, tapi itu sunnah. Ya, kita walaupun segitu doang juga, kita ambil air dikit, perat gitu. Udah, kita dapat pahala tuh. Cuman gitu doang dapat pahala. Ibadah itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril fi awwali ma uhiya ilayya fa'allamanil wudu. Ya. Kata Rasulullah SAW bersabda, atani Jibril, malaikat Jibril mendatangiku fi awwali ma uhiya ilayya. Ya. Ketika pertama kali aku diberi wahyu. Jadi Jibril datang ketika Rasulullah SAW pertama kali diberi wahyu, fa'allamanil wudu. Kemudian Jibril mengajarkan wudu. Ya. Apa? Oh. Ya. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan aku berwudu. Falamma faragal wudu'a, ketika selesai berwudu, akhadha ghurfatan minal ma' fanadhaha biha farjahu. Kemudian setelah selesai wudu, malaikat Jibril ini mengambil satu ghurfah, satu cidukan air gitu ya. Cuman cidukannya enggak cidukan banyak, artinya cidukan itu ya sedapatnya aja ya, secaukan lah gitu. Faradhaha biha farjahu, kemudian menciprati bagian farjinya. Jadi bagian sini bagian kain bawahnya itu. Jadi memang Rasulullah SAW diajarkan oleh malaikat Jibril untuk itu menciprati. Makanya itu merupakan kesunahan. Gitu ya. Ya, kalau basah juga, kalau basah banget sampai basah banget ini biar sunnahnya mantap gitu ya. Ya itu ya enggak juga. Itu mah namanya malah lempeng. Malah akan menjadi makruh karena kan pasti akan membuat kita tidak nyaman dalam beribadah. Betul. Disiram. Ceplik. Rawahu Ahmad wal Hakim la masharaqabati. Nah ini ya. Kata pengarang kitab ini, la masharaqabah, tidak disunnahkan masharaqabah itu ngusap pundak sini. Jadi habis wudu itu ada sebagian ulama di antaranya Imam Ghazali mensunnahkan mashu raqabah. Ya, dengan dasar dalil ada hadis bahwa mengatakan bahwa barang siapa yang sunnah mengusap raqabahnya ba'dal wudu, setelah wudu, maka Allah akan bebaskan nanti dia yaumul qiyamah dari belenggu. Ya, akan dibebaskan dari belenggu. Tapi itu kata para ulama memang banyak yang mengatakan bahwa hadis itu sangat dhaif. Bahkan di sini dikatakan la masharaqabati wa du'ail adha amma hadithuhuma fa mawdu'un aw syadidu du'afihi. Karena hadis keduanya katanya itu hadisnya palsu, ataupun kalaupun tidak palsu syadidu du'afihi, sangat lemah sekali gitu hadisnya katanya. Dhaif banget katanya. Fala yu'mal bihima, maka tidak diamalkan keduanya. Nah ini jadi yang mensunnahkan pertama mensunnahkan mashu raqabah adalah di antaranya Imam Ghazali, dan itu adalah kaulnya banyak dipakai. Yang kedua adalah doa-doa yang diajarkan ketika membasuh wajah, itu kan ya. Nah ada tuh basuh wajah, basuh tangan, basuh
Semuanya ada doa-doanya. Nah, itu doa-doa yang seperti itu hukumnya tidak sunnah, kata ulama, kata Imam Zainuddin Malibari ini. Karena hadisnya adalah hadis maudhu, walaupun tidak maudhu katanya sangat lemah kedudukannya. Tapi ya, ini pendapatkan ya. Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar itu menjelaskan bahwa memang tidak ada hadis yang menjelaskan tentang doa-doa yang dibaca ketika membasuh anggota wudu. Enggak ada. Ya, enggak ada sama sekali, tapi kalaupun tidak dibaca tidak masalah. Namanya juga doa. Misal gitu, ya Allah, semoga dengan basuhan wajah kita ngarang sendiri juga boleh. Sebenarnya namanya kita doakan ya, dengan membasuh wajah ini. Serangan berikut. Misalnya mudah-mudahan Allah membersihkan dosa-dosa dari wajah saya. Amin. Kan gitu. Dan seterusnya. Itu kan itu semuanya kata Imam Nawawi, memang betul tidak ada dasar dalil, tidak ada hadis yang kuat tentang kesunahan dalam membaca doa-doa itu, tetapi kalaupun dibaca la ba'sa bihima, tidak masalah. Nah, kemudian kalau masalah hadis ini, hadis yang masuk raqabah ini memang hadisnya dhaif. Imam Ghazali sendiri pun mengatakan bahwa hadisnya dhaif. Tapi dalam mazhab kita, hadis dhaif itu yu'mal. Hadis yang dhaif itu masih digunakan, masih kita amalkan selama itu tidak berkaitan dengan hukum. Hanya dalam fadilah amal saja. Ya, kayak masuk raqabah. Makanya Al-Lutari masih menggunakan, karena Imam Ghazali menggunakan pakai raqabah. Bahasa ini nih, kan kalau apalagi kalau siang habis duhur itu ya, habis panas-panas wudu kan enak adem. Iya, masuk raqabah itu. Ya, walaupun di sini memang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ala kulli hal, itu semuanya adalah berangkat dari para ulama, ya sebisa mungkin kita lakukan ya lakukan. Ya, enggak apa-apa. Ya, walaupun di sini ada pendapat. Silakan mau pakai pendapat yang ini ya monggo. Ya, enggak juga enggak apa-apa gitu. Ya betul, yang penting memang sebetulnya dalam fikih, dalam kategori fikih itu ya banyak pendapat para ulama seperti ini tidak untuk dijadikan saling menyalahkan. Itu kan yang sekarang salah itu adalah misalnya NU dan Muhammadiyah dan sebagainya itu sebetulnya yang salah adalah ketika mereka saling menyalahkan. Ya, Muhammadiyah bilang, wah itu bid'ah, itu haram. Nah, itu yang salah. Sebenarnya kalau mau dipakai silahkan. Dalam kunut saja misalnya. Kunut itu yang mau pakai mangga, yang enggak juga enggak. Enggak apa-apa gitu. Hatta yang enggak kunut pun ya salatnya tetap sah. Iya, yang satu salat udah enggak salat nyalain lagi gitu ya. Kan gitu ya. Udah enggak salat enggak, nyalain lagi, itu yang salah. Ya. Atau salat tapi nyalain mulu. Ada juga yang begitu. Ya. Kalau itu udah begitu dia kebagian jadi makmum misalnya enggak kunut, imamnya kunut. Apa sih ini? Kan salatnya jadi enggak batal. Iya. Gitu ya. Jadi silahkan saja, karena selama para ulama ada yang memberikan pendapat, yang penting ulamanya ulama yang mu'tabarah, yang diikuti para ulama yang lain atau ulama yang diakui keilmuannya, boleh kita jadikan rujukan selama itu adalah ulama-ulama yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Ya, jangan ulama Abu Janda. Kan sekarang mah gampang banget melebeli orang ulama gitu ya, gampang banget ya. Jangan juga yang begitu mah. Ya, tapi ulama yang betul-betul mu'tabarah, yang dianggap seorang ulama, pendapatnya boleh digunakan. Ya, yang penting dalam syariat ini tidak saling menyalahkan dan tetap melakukan yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Yang mau nanya? Silakan. Jawab, silakan. Tolong Jod. Jawabin. Ya, asisten, tenang. Tenang, ada asisten.